sekarang kita masuk lagi nih ke Iya. segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, Habib bagaimana jika kondisi air keran baru nyala di siang hari? Dan akhirnya mandi di siang hari tapi kondisi lagi puasa kayak sekarang ini. Apakah boleh Ustadz kita melakukan mandi di siang hari karena air baru nyala? Karena beberapa tempat memang seperti itu ya Habib Utsman ya. Bagaimana menurut pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Afwan Kak Caca, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita mandi di siang hari di bulan Ramadan. Untuk apa? Nyegerin badannya. Ada tuh, bukan karena airnya mati, kerannya mati, ini, itu dan lain sebagainya. Tapi siang-siang, karena apa? Karena mungkin haus, kepanasan, dia dahaga, akhirnya dia mandi. Udahlah, mandi aja deh. Kan mandi juga kan berkah katanya. Kan mau sholat zuhur alasannya. Atau mau sholat Jumat alasannya. Ya kan? Alasannya aja dibanyakin. Tapi intinya adalah dia mau mandi. Biar badannya itu segar. Ada juga yang gak munafik. Ah badan saya gak enak nih, panas, haus, ini itu. Apakah ini dibenarkan dalam syariat agama? Yang pertama, membatalkan puasa itu masuknya air sesuatu ke dalam 7 lubang. Jadi kalau masuk sesuatu itu berarti dia batal puasanya. Contoh, ada orang ditanya, benang dalam air itu batal gak? Nah, Batal nggak Ustadz? kalau Aduh, dia kentut dalam air baru batal. wudunya. Puasanya. Oh gitu. Puasanya batal. Jadi masuknya 7 lubang, itu yang pertama. Yang kedua, mandi ketika berpuasa di siang hari diperbolehkan. Tetapi harus berhati-hati. Ingat, harus berhati-hati, diperbolehkan. Karena apa? Sungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguyur kepalanya. Saya yang bilang Ibnu Abbas radhiyallahu an mengguyur kepalanya karena apa? Keadaan yang sangat terik dan panas luar biasa. Di sana panasnya beda sama di sini. Di sini panasnya 30 derajat, di sana 50. Jadi perbedaan derajatnya udah ketara. Di sini masuk kemana, ke mall, ke rumah, ke ini itu dingin, ada AC-nya. Di sana zaman dulu nggak ada AC. Kita pernah ngalamin di Arafah yang dimana mati lampu, panasnya luar biasa, dahsyat luar biasa. Nah di sini diperbolehkan, ulama bersepakat diperbolehkan. Tapi kalau yang buat nyegerin badan, tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya air setetes 2 tetes, dikecap sama lidahnya, batal ini. Nah inilah yang berbahaya, yang hati-hati inilah yang harus dijaga. Jangan sampai, jangan kan gitu, ngambil wudhu aja di kumur-kumur, ya kan? Kalau anak kecil zaman dulu ditelan dikit. Ya kan? Masuknya 3, keluarnya 2. Masuk ketiga keluarnya 2. Jadi kumur-kumur 3 kali, satunya hilang gitu. Nah ini yang batal. Karena apa? Sengaja memasukkan air ke dalam tenggorokannya. Atau yang tadi Ustaz sampaikan juga tuh, dia kumurnya 3, benar dari 3, tapi keluarnya gak sesuai dengan jumlahnya. Nah intinya seperti itu. Jangan sampai kita membatalkan puasa kita karena perbuatan yang dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang saya rasa gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, bolehlah mandi, bolehlah kita kumur-kumur, kan sunnah ngambil wudhu. Betul, sunnah dikerjakan tapi juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita membatalkan puasa kita. Kalau kondisi seperti ini ibu misalkan di rumah gak ada airnya ya kan. Gak apa-apa mandi di siang hari karena belum mandi seharian. Takutnya dia mau ini bau dan lain sebagainya. Mau sholat, mau ibadah ya kan. Mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Adalah dengan keimanan dan ketakwaan dan juga bersih dirinya. Dan juga kalau misalkan seandainya dia mandi, dia lebih bersih lagi, nggak jadi masalah. Tapi ingat, dia harus berhati-hati. Jangan sampai fatal. Fatal, sangat fatal akibatnya apabila masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam hidungnya, tersendak ke atas, masuk ke mana ya? Ke sini. Ke irup sampai masuk. Nah inilah yang berbahaya, bisa membatalkan puasanya. Nah bagaimana yang mandi junub? Nah kalau mandi junub misalkan, oh dia belum hadas besar, ya kan malu nih sama sama keluarga, sama saudara lagi sahur kan. Nah dia lagi sahur, dia makan, dia mandinya boleh setelah azan lewat sedikit, kira-kira 10 menit, 15 menit atau 20 menit, dia mandi, dia sholat, dia perbolehkan. Karena apa? Tidak membatalkan apa? Membatalkan puasanya. Oleh karena itu kita harus mengerti ilmu fikih. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo di rumah, penonton di rumah, saksikan Selalu Islam Itu Indah selama bulan Ramadan ini jam 4 lebih 15 menit. Karena apa? Berharap ada ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga seputar Ramadan kita akan membahas dengan tuntas, insya Allah berkah, bermanfaat dan menjadikan Ramadan kita lebih berkah lagi dan lebih nikmat lagi. Dan jangan lupa Islam itu indah. Masya Allah. Habib, jadi
Jadi kalau kita wudhu di bulan puasa gimana nggak kumur-kumur sama nggak masuk apa bertasik itu masukin ke hidung itu? Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Ketika dia kumur boleh sunnah, tapi jangan sampai masuk ke dalam Pokoknya lehernya. bener-bener dibuang gitu. Nah kalau misalkan masuk ke dalam lehernya batal. Batal. Jangan sampai. Kalau suntik, Solusinya suntik, gini suntik aja. batal nggak Bib? Suntik, suntik. Ustaz. Enggak. Kalau misalkan Suntik dia vaksin atau suntik vitamin C gitu. kalau dia infus, Lagi puasa, batal nggak? seger dong berarti dia puasanya. Batal nggak tapi? Enggak, kalau vaksin menurut Majelis Ulama sudah diputuskan tidak Nggak batal. membatalkan. Kalau vitamin C, Vaksin ya. vitamin C? Oh itu makanan. Batal. kali.